Ibrani pasal 7 ayat 25 ya, hanya satu ayat saja teman-teman. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Oke. Terima kasih teman-teman, saya akan membacakan buat kita semua dan teman-teman silakan menyimak ya. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Wow, keren. Kita katakan amin teman-teman. Amin ya. Kenapa kita katakan amin? Karena kita lihat di ayat terakhir tadi, di kata terakhir, menjadi pengantara mereka, begitu ya. Wow, luar biasa teman-teman. Nah, hari ini, malam ini teman-teman, Cigayut ini seperti biasa saya mengajuk pertanyaan kita teman-teman. Dan temanya ini malam ini tentang bersyukur ya. Nah, teman-teman, mengapa kita bersyukur teman-teman? Oke, dari Saskia dulu. Mengapa kamu bersyukur, Saskia? Karena teman-teman memberikan nafas kehidupan. Oke, karena Tuhan memberikan apa? Nafas kehidupan. Oke, next. Daus, mengapa kamu bersyukur? Karena Tuhan memenuhi kebutuhan. Apa? Karena Tuhan Memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena Tuhan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oke, adik beliau, mengapa kamu bersyukur kepada Tuhan? Oke, silakan. Karena saya bisa melihat. Karena saya dapat melihat, benar. Karena saya dapat melihat dunia, ya kan? Karena saya dapat melihat keluarga, ya kan? Sehingga aku bersyukur. Oke, kamu silakan. Mengapa kamu bersyukur kepada Tuhan? Oke. Intinya bersyukur karena kasih dan rahmat Tuhan itu selalu baru setiap hari. Oke teman-teman, terima kasih. Semua itu jawabannya itu keren. Dan semua itu benar. Itu jawaban teman-teman masing-masing. Kenapa bersyukur kepada Tuhan? Mengapa saya bersyukur kepada Tuhan gitu kan? Karena saya sehat, bilang gitu kan? Karena saya ulang tahun, bilang gitu kan? Mungkin juga aku bersyukur karena saya dapat pacar baru, mungkin bisa juga ya. Karena saya bersyukur, gitu ya. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Nah, bersyukur ya. Kita lihat yang kemarin-kemarin, bahkan Desember ya. Desember kita merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Dan minggu kemarin kita merayakan tentang Paskah, kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Nah, mengapa Yesus itu menjadi manusia, bilang gitu. Dan banyak teman-teman berkata, mengapa Yesus itu, Tuhan kalian itu menjadi manusia, bilang gitu. Banyak pertanyaan teman-teman. Ya. Kalau kita lihat di sini tadi di ayat 25 tadi berkata demikian. Sekali lagi saya bacakan buat kita semua teman-teman. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Titik. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia. Ya. Poin yang pertama teman-teman, karena dia sanggup menyelamatkan manusia. Ya, karena dia sanggup menyelamatkan manusia. Tadi yang saya katakan bahwa banyak orang yang mengatakan, berkata dan bertanya teman-teman, mengapa Yesus kalian itu menjadi Tuhan, bilang gitu. Kenapa kalian itu manusia menjadi Tuhan kah, bilang gitu. Kita lihat teman-teman ya di Filipi 2 ayat 6 dan 8. Berkata demikian, yang walaupun dalam rupa Allah tidak sanggup tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan itu. Sebab walaupun dalam rupa Allah
yang tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat 7-nya, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ayat 8-nya, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Dengan tujuan tadi pun yang pertama, sanggup menyelamatkan. Tadi yang kita baca barusan itu jawaban. Ada orang yang bertanya, mengapa Yesus itu datang ke dalam dunia? Atau berkata demikian, mengapa Yesus itu Tuhan? Mungkin juga ada berkata, teman-teman. Yang pertama datang menyelamatkan manusia yang berdosa. Ya, ingat teman-teman bahwa Natal tahun kemarin kita merayakan hari kelahiran Yesus Kristus. Dia datang ke dalam dunia. Kalau bahasa teologinya, mengosongkan diri, ya, menjadi rupa manusia, begitu. Mengambil rupa manusia untuk mau menyelamatkan manusia. Bukan hanya saja menyelamatkan, dia juga mengerjakan misinya selama 3 tahun. Begitu teman-teman. Dia mengerjakan segala misinya, ya, visinya. Dan di situ berkata demikian tadi, kalau kita baca di Filipi tadi di ayat 8-nya itu berkata demikian, mati di atas kayu salib dengan tujuan untuk menyelamatkan. Ya, itu poin yang pertama, dengan tujuan untuk menyelamatkan. Yang Ibrani 7 ayat 25 bagian A. Saya bacakan buat kita semua. Karena ia sanggup juga menyelamatkan, ya. Dia sanggup menyelamatkan. Teman-teman, satu anugerah buat kita semua. Maka tadi temanya tadi saya katakan bersyukur. Dan mengapa kita bersyukur? Bahwa kita punya Allah, bahwa kita punya Yesus yang datang ke dalam dunia menyelamatkan kita semua, yang sanggup memberi, ya, menyelamatkan, mati di atas kayu salib, memberi hidup dan memberi kemenangan buat kita semua. Bukan hanya itu saja teman-teman, memberikan kemenangan ketika kita masih di dalam dunia. Tuhan memberikan amanat buat kita semua. Ya. Kalau kita lihat di Galatia 5 ayat 22 sampai 23 itu mengajarkan tentang buah roh. Itu amanat buat orang percaya, buat orang-orang yang sudah diselamatkan. Tentang kasih, tentang kelemah lembutan, dan kata yang terakhir tentang penguasaan diri, teman-teman. Ya. Tuhan mengajarkan buat kita semua untuk hidup di dalam kasih, untuk hidup dalam kelemah lembutan. Mungkin dulu, ya, kita semua cerewet begitu, ya, baik teman. Mungkin kita tidak taat sama orang tua pada zaman itu. Tetapi ketika Tuhan memperbaharui hidup kita, maka kita mengenal namanya kasih, mengenal namanya kelemah lembutan. Mungkin dulunya kita kasar dengan teman-teman, tetapi oleh karena ada Roh Kudus dalam hidup kita, maka kita bisa membedakan mana yang baik dan yang jahat. Oleh karena itu, kita sebagai anak muda, remaja, mari kita belajar bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan memberikan keselamatan buat kita semua, dan Tuhan mengajarkan buat kita untuk hidup dalam kasih, saling mengasihi. Di mana Tuhan Yesus berkata demikian, kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Ada 2 hukum yang Tuhan ajarkan buat kita semua.
Ya, dimanapun kita berada, ya, kita sebagai orang yang diselamatkan, mari kita bertolong-tolong kepada yang lain. Mari kita saling mengasihi satu sama lain. Membantu orang tua, mungkin kita dulunya suka membantah orang tua, mungkin kita dulunya suka ya cengeng begitu ya. Tetapi ketika diperbaharui oleh Kristus, mari kita belajar bagaimana Kristus ada dalam hidup kita, dan mari kita memancarkan kasih Kristus yang ada dalam hidup kita di mana kita berada, baik di sekolah teman-teman, mungkin di tetangga kita, di sekitar atau di rumah. Ya, itulah orang yang diselamatkan, ada perubahan hidup teman-teman. Ya, kita belajar bersyukur banget, ya, bersyukur. Tadi ya kesaksian yang saya sampaikan tadi, aku bersyukur banget dan rasa terberkati dan terngiang-ngiang itu kesaksian tadi apa yang saya katakan tadi. Di mana ya Tuhan itu daulat, di mana Tuhan itu maha tahu, Tuhan itu menciptakan dunia dengan sedetailnya, dan Tuhan itu menciptakan tumbuh-tumbuhan dan biji-bijian, dan hari yang terakhir Tuhan menciptakan manusia. Untuk apa? Untuk mengelola bumi, mengusaha bumi, menjaga, merawat. Kenapa yang saya katakan? Kenapa saya katakan seperti ini? Tuhan itu sangat baik. Ya, Tuhan menciptakan dengan indah, dengan sedetailnya teman-teman. Kalau kita menghayati pertolongan Tuhan, kita menghayati keselamatan yang dari Tuhan itu, tersentuh teman-teman. Ini udah beberapa hari ini saya ingat dan terngiang-ngiang di dalam hidupku ini ya. Tuhan itu sangat baik. Dan saya membuat pertanyaan dalam diriku, apa yang membuat saya malas? Saya sempat membuat pertanyaan buat diriku, apa yang membuat saya itu malas? Hal gitu. Karena firman Tuhan berkata, jangan memberi makan kepada orang yang malas. Kenapa? Tuhan itu sudah sediakan yang terbaik buat kita semua. Tuhan itu bukan hanya sediakan yang terbaik, Tuhan sudah menyelamatkan buat kita semua. Oleh karena mari kita belajar menolong buat orang tua, membantu teman-teman. Mungkin orang tua marah seperti tadi ya gitu ya. Mungkin orang tua itu marah menurut kalian gitu. Tapi orang tua itu bukan marah teman-teman, mungkin ya sudah terbiasa seperti itu begitu ya. Tetapi jangan simpan dalam hati gitu ya. Jika ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam hati, tetapi simpan di dalam PT. Ada kata-kata patah itu. Oke? Ya, itu orang tua teman-teman. Orang tua itu mendidik. Karena kenapa? Orang tua itu nggak mau seperti kalian apa yang orang tua rasakan seperti zaman dulu. Begitu. Kalau orang tua itu mendidik, orang tua itu mendidik teman-teman. Ya, kenapa? Karena orang tua itu sudah melihat ke depan. Berarti ke depan itu sangat baik. Maka orang tua itu mengarahkan ke depan, mendidik dengan baik. Gak ada orang tua yang jahat teman-teman. Kalian pegang itu. Gak ada orang tua yang jahat. Itu pegang baik-baik. Mungkin orang tua marah. Tapi satu hal, kenapa orang tua marah? Pokoknya istilahnya kita juga introspeksi gitu ya, periksa diri. Kenapa orang tua marah? Bilang gitu. Buat pertanyaan dalam diri kita. Ketika udah sadar seperti itu, nggak ada malasnya lagi. Yang timbul adalah semangat untuk bekerja. Itu yang dan percaya teman-teman. Ya. Nah, poin yang kedua teman-teman ya, seperti tadi yang temanya bersyukur ya kepada Tuhan. Mengapa kita bersyukur kepada Tuhan? Begitu. Tadi poin yang kedua, poin yang pertama tadi karena Tuhan yang dapat menyelamatkan kita, gitu ya. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua sekarang saya akan bacakan buat kita semua, ya. Di Ibrani 10 ayat 7 ya, Ibrani 10 ayat 7-nya. Dia berkata demikian, lalu aku berkata, sungguh aku datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendak-Mu ya Allahku. Tahu? Tadi kan Yesus datang ke dalam dunia apa? Melakukan kehendak Allah. Tadi kan kalau kita lihat di ini tadi
kehendakmu ya Allahku. Ya, dia datang ke dalam dunia mengerjakan visi misi kehendak Tuhan. Apa? Dia menjadi pengantara. Poin yang kedua, karena dia menjadi pengantara. Poin yang kedua, sekali lagi saya katakan, karena dia menjadi pengantara. Di mana firman Tuhan berkata demikian, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tuhan Yesus menjadi pengantara buat kita semua. Maka firman Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Di situ firman Tuhan mengajarkan Yesus adalah pengantara. Tuhan kita menjadi pengantara. Apa yang membuat kita takut? Apa yang membuat kita bimbang sekarang? Apa yang membuat kita kecewa? Baik orang tua, baik teman kita, baik sahabat. Bukankah Yesus Kristus yang menjadi pengantara buat kita? Oleh karena itu mari kita belajar dengan sungguh-sungguh, percaya bahwa di dalam Tuhan tidak ada ketakutan. Di dalam Tuhan ada kemenangan buat kita semua. Oleh karena itu mari kita belajar sebagai anak muda, sebagai remaja, ya, di mana Tuhan memberikan keselamatan buat kita semua. Mari kita menjadi berkat buat sekitar kita ketika Tuhan Yesus naik ke surga. Dan apa yang kita lakukan di dalam dunia saat ini? Firman Tuhan berkata demikian, kamu adalah terang dunia, kamu adalah pelita dunia. Pelita bilang gitu kan. Jadi apa yang kita lakukan? Mari kita menjadi berkat dengan melalui sikap kita, tindakan kita. Kehadiran kita menjadi sukacita buat orang. Ada teman-teman, kehadiran orang itu menjadi sukacita buat orang lain ketika hadir di situ, teman-teman. Ketika kita hadir di situ menjadi sukacita, kemenangan buat mereka. Karena kenapa? Karena ada suratan Kristus dalam hidup kita, menjadi terang, menjadi teladan buat orang lain di sekitar kita, teman-teman. Oleh karena itu mari kita belajar. Jangan takut, jangan bimbang, jangan ragu. Percayalah, Tuhan akan memberikan sukacita buat kita semua. Tuhan akan memberi masa depan buat kita semua. Ya, ketika Tuhan memberikan keselamatan buat kita semua, dan masa depan pun Tuhan sudah tentukan. Ya, kita lihat aja tadi yang saya katakan, di mana awal penciptaan Tuhan, penciptaan langit dan bumi tadi, tumbuh-tumbuhan dan biji-bijian, dan hari yang terakhir itu Tuhan menciptakan manusia. Kenapa? Tuhan itu sudah menyediakan buat kita, teman-teman. Masa depan sungguh ada di dalam Tuhan. Intinya kita percaya. Kalau kita lihat ya di perjanjian lama, teman-teman berkata demikian tentang begini. Intinya hidup dalam ketetapan, peraturan, hidup dalam kesalehan. Itu dalam kejadian perjanjian lama, teman-teman. Yang hanya 2, hanya 3 firman Tuhan mengajarkan kalau di perjanjian lama. Hidup dalam ketetapan, peraturan, dan jujur setia. Di dalam kehidupan kita sebagai anak muda sekarang, mari kita belajar taat sama Tuhan. Di dalam ketaatan kita pasti ada pertolongan Tuhan, ada jawaban Tuhan, teman-teman. Seperti tadi teman-teman yang kesaksian bilang, sepertinya aku keluar dari Tuhan, seperti aku mau lari. Satu hal yang saya sampaikan, kalau kita keluar dari Tuhan, kita nggak tahu apa yang kita lakukan di luar Tuhan, teman-teman. Ya. Nah, saya berikan contoh, teman-teman. Siapa yang pernah lihat rel kereta api? Nggak ada tikungan kan? Lurus kan? Nah, misalnya kalau relnya, relnya gitu kan. Misalnya kalau ini kan rel keretanya, ini kereta. Misalnya kereta api kalau keluar dari relnya, apa yang terjadi, teman-teman? Apa yang terjadi? Bencana alam yang terjadi. Iya, bencana alam. Kenapa? Di dalam Tuhan
ada pengharapan. Di dalam Tuhan ada kemenangan, teman-teman. Tidak ada ketakutan. Nah, seperti tadi yang saya berikan contoh, kalau kita keluar dari kerennya Tuhan, kita nggak tahu, teman-teman. Ya, kita nggak tahu, teman-teman. Bahkan firman Tuhan berkata demikian, di luar sana nggak ada hidup, hanya di dalam Tuhan ada hidup. Ya, kalau firman Tuhan berkata, maka firman Tuhan berkata demikian, tinggallah di dalam aku, maka aku tinggal di dalam kamu, begitu kan? Oleh karena itu, mari kita belajar, teman-teman. Percaya sepenuhnya di dalam Tuhan ada harapan. Saya dulunya, teman-teman, saya merantau dan saya orang nelayan, teman-teman, orang pelaut begitu ya, orang pelaut, dan tahu keberhasilannya, pendapatan di laut bagaimana, itu tahu gitu. Nah, tujuan saya kemarin itu saya merantau di Bali, ingin mendapatkan uang. Habis itu mendapatkan uang, saya mau beli perahu. Saya bilang itu yang ada di dalam benakku. Dan saya dua, kalau saya nggak nelayan, saya ingin merantau setiap pulau, misalnya di Jakarta 1 tahun, misalnya di Sumatera 1 tahun, itu yang ada di dalam benakku. Nah, ketika saya dapat uang kemarin di Bali, dan disitulah Tuhan, ya, disitulah Tuhan mengarahkan saya ke jalannya, mengarahkan saya untuk menemani panggilan. Saya kemarin saya bilang, saya nggak bisa kuliah, saya nggak punya apa-apa. Kenapa? Saya ingat keluarga itu yang ada dalam benak. Oleh karena itu saya kerja aja untuk bisa nelayan atau saya bisa jalan-jalan. Puas aku hidupku, pokoknya aku puas masa mudaku saat itu, teman-teman. Nah, ternyata apa yang kita seperti tadi kesaksian teman-teman, tidak seperti itu. Tetapi Tuhan hari demi hari menuntun saya. Begitu. Seperti juga teman-teman, mungkin tadi memikirkan apa yang kalian pikirkan, tetapi Tuhan yang menuntun sampai apa yang Tuhan mau, teman-teman. Oleh karena itu jangan takut, jangan bimbang untuk masa depan, begitu. Ya. Maka saya bisa jumpa dengan kalian, begitu. Kalau bukan panggilan Tuhan, mana gitu kan jumpa antara kalian, gitu. Saskia, Nehemia, Daud, Leon, Hosana, Bang Dery, Pastor Robi, dan lain sebagainya, saya nggak jumpa kalau tanpa panggilan Tuhan, begitu. Oleh karena itu percayalah, di dalam Tuhan ada pertolongan. Amin. Oke, amin untuk firman Tuhan. Oke, teman-teman, ini saja renungan kita yang saya sampaikan.